Waskuru lah, dan bersyukurlah kepada Allah. Saya bayangke menemukan di tafsirnya itu begini, waskuru lah. Ya udan ngene kan kafe sepi ya. Sepi. Ya wis syukuri wis. Malam Kamis ngaji, ya tokone tutup sik ngono. Nggih. Malam Jumat ngaji, ya tutup sik. Ya wis syukuri. Daripada tambahan duit 300.000 sesuke gering. Arep pengobatan nganggo BPJS urung bayar malah duitnya utang 500.000. Teman-teman sekalian, saya menemukan satu ayat yang saya pengen angkat ke panjenengan malam ini. Ayatnya begini, bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang sangat jelas, sangat terang, sangat konkret, bahkan bisa disebut sangat empiris. Tetapi kekonkretan itu hanya di sini, fi suduril ladina utul ilma. Konkret, terang, empiris di dalam hati orang-orang yang dikaruniai ilmu oleh Allah Ta'ala. Kita beriman, ya alhamdulillah. Kita sholat, nggih alhamdulillah. Ngaji Quran juga. Ning Al-Quran rapati konkret, nggih boten? Enggak pati konkret. Bahkan banyak yang dirasa mosok iyo. Iya. Apalagi bagi teman-teman muda yang lagi progresifnya itu. Iya. Ini enggak kontekstual dengan zaman hari ini. Nggih boten? Nggih. Banyak yang dipandang ora pati cocok. Kita ambil satu ayat ya, contoh. Innama ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa. Sesungguhnya apa-apa yang kalian sembah selain Allah itu bukanlah yang memegang rizki. Sampean lebih percaya Shopee? Nggih. Nggih boten? Sampean lebih percaya bahwa kalau tokonya buka 24 jam 8 hari dalam seminggu itu lalu bisa buat mukaya, kan ngoten? Nggih boten? Nggih. Ada itu toko yang buka 8 hari dalam seminggu, ada itu. Ada. Dalam sehari bukanya 25 jam. Ada itu. Wonge ya teko. Teko. Yang guyu wonge ya. Wadah. Kata Al-Quran, fabtahu indallahi rizqah. Carilah rizki dengan mengikuti jalan Allah. Wa'buduhu, dan sembahlah Allah. Waskuru lah, dan bersyukurlah kepada Allah. Saya bayangke menemukan di tafsirnya itu begini, waskuru lahu. Ya udan ngene kan kafe sepi ya. Sepi ya. Ya wis syukuri wis. Gitu. Malam Kamis ngaji, ya tokone tutup sik ngono lho. Nggih. Malam Jumat ngaji, ya tutup sik. Ya wis syukuri. Daripada tambahan duit 300.000 sesuke gering. Arep pengobatan nganggo BPJS urung bayar malah duitnya utang 500.000. Ngoten nggih. Waskuru lahu. Ini level kita nggih. Jadi kita amantu billah, amantu bi kitabillah gitu, tapi pada derajat-derajat tertentu kita itu begitu terhadap Quran. Sehingga pertama disebut itu ya jane rapati konkret Al-Quran itu.
ora pati konkret. Ya ono sing konkret ning sing ora ya oke. Coba sekarang kita ambil ya ini sebagai keteladanan ya. Contoh yang sangat tinggi yang diungkapkan dalam Al-Quran yang berkebalikan dengan posisi tadi itu. Nabi Yakub misal ketika menyuruh putra-putranya itu untuk masuk ke istana di Mesir itu berwasiat begini. Ya bunayya la tadkhulu min babi wahidi wadkhulu min abwabim mutafarriqah. Anak-anakku, janganlah kalian masuk dari satu pintu, masuklah dari berbagai pintu. Wa ma ugni ankum minallahi syai'a. Tetapi aku tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi pada kalian dari kehendak Allah. Inil hukmu illa lillah. Ketetapan itu di tangan Allah. Alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalil mutawakkil. Itu contohnya. Kan beda banget. Yang pertama itu dengan contoh ini beda banget. Yang kedua ini super konkret ya. Yang pertama tadi ya ora konkret. Beda derajat, padahal itu sama-sama Al-Qur'an, sama-sama ayat gitu. Nah, saya ingin sebelum masuk kepada perkara utul ilma, dalam hasanah ilmu tafsir itu ada keterangan begini. Kalau kita bicara tentang keimanan, tentang tauhid, yang disasar atau yang distimulasi, yang dikelitiki oleh ayat-ayat tauhid dalam Al-Quran itu adalah akal pikiran manusia. Diguncang, dikritik, dikoreksi, diobok-obok gitu. Supaya lalu hadir nilai-nilai yang pelan-pelan menghantar kepada ketundukan, kepatuhan, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya. Itulah sebabnya mengapa di Al-Qur'an itu banyak sekali menggunakan ungkapan-ungkapan afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tafqahun yang itu beraras kepada akal pikiran manusia ketika berkait dengan hal-hal yang sifatnya keimanan dan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pula yang dulu awal-awal risalah kenabian itu dilakukan oleh Kanjeng Nabi SAW kepada orang-orang musyrik Quraisy yang itu memang berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat tauhid yang gencar dan intens diturunkan di era Makkiyah. Di antara contohnya misal ayat seperti ini. Daraballahu masalan rojulan fihi suraka'u mutasyakisuna wa rojulan salaman li rojulin hal yastawiyani masalah. Allah memberi perumpamaan tentang seorang lelaki. Maksudnya ini adalah hamba sahaya gitu ya, budak atau hamba. Fihi suraka'u mutasyakisuna. Yang satu orang hamba sahaya ini dimiliki oleh sebuah kelompok, dimiliki oleh suraka, bukan satu orang pemiliknya, entah 2 orang, 3 orang gitu ya. Mutasyakisuna yang suraka ini berselisih. Warojulan salaman lirojulin, dan satu orang hamba sahaya yang dimiliki oleh hanya satu orang tuan. Maksudnya itu begini. Bayangkan ada satu orang hamba, itu juragannya itu yang memilikinya itu 2 orang, 3 orang, 4 orang dan lebih. Artinya suraka, syirik. Maksudnya gitu ya. Yang pemiliknya ini saling bermusuhan, saling berselisih. Yang satu menyuruh ke barat, yang satu menyuruh ke timur. Yang satu menyuruh bekerja, yang satu menyuruh tidur.
hambane rak mumet. Nggih. Lalu diberi perbandingan dengan satu orang hamba yang hanya dimiliki oleh satu orang tuan. Ini tauhidnya. Tentu saja akan lebih jejak, lurus, gampang, sederhana, jelas, clear bagi orang yang kedua yang hanya memiliki satu tuan dibanding seorang hamba yang memiliki banyak tuan. Gitu maksudnya. Kita melihat bahwa ayat ini mengajak hitopnya itu, orang yang dituju itu untuk berpikir. Iya toh? Untuk berpikir. Ada lagi misal sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim kepada Azar. Azar itu bukan bapak kandung ya, bukan bapak biologis. Ya abati ata'budu mala ya abati ata'budu mala yasma'u wala yubsiru wala yuni anka syai'a. Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa memberikan manfaat atau madorot apapun kepadamu? Ning jenengan nyembah ades iki apa gunanya? Iya toh? Kok ada orang nyembah ades itu? Itu kan nun sewu nggih ngoten nggih. Nek sampai ada orang begitu ya. Ada orang misalnya kok nyembah apa? Nyembah sendal jepit misal. Misal ya. Itu kan orang nggak ngakal, nggak punya akal orang begitu ya. Sungguh tidak wajar kita itu lalu menisbatkan hidup kita itu kepada sesuatu yang itu tidak memberikan pengaruh apa-apa kepada hidup kita. Ya. Pada level yang lebih kecil, misal begini, Kiki misalnya Hilmi katakanlah manut sama aku, ada konteks relasi yang memang menjadi asas kemanfaatan antar kedua pihak, maka itu wajar, iya toh. Tapi apa mungkin Kiki ini lalu di jembatan Jante itu nunduk-nunduk ke semua orang yang lewat gitu? Berarti kan orang waras ya, kudu diperiksa. Begitu. Jadi kalau ada orang yang lalu menggantungkan hidupnya, masa depannya kepada sesuatu yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa memberikan manfaat dan madorot kepada dirinya, maka itu aneh, tidak wajar. Dan itu yang dilakukan oleh kaum musyrik Quraisy dulu itu, ya, yang itu lalu didobrak secara kognitif, secara rasional oleh ayat-ayat Al-Quran melalui ayat-ayat tauhid seperti ini.